Dan tolong, maaf, di sini kami Kementerian BUMN kita berbuat yang terbaik mencari solusi yang ini sebenarnya sudah menjadi problem jauh sebelum kami memimpin. Nah, mohon apa yang kita lakukan diapresiasi dan kita lakukan secara transparan. Kita ini bukan bagian yang korupsi. Erick Thohir, utang BUMN dikorupsi, kita sikat. Menteri Badan Usaha milik negara Erick Thohir menegaskan akan menindas tegas pelanggaran di perusahaan plat merah, termasuk mengenai kucuran penyertaan modal negara atau PNM. Menteri Erick mengaku masih banyak perusahaan plat merah yang memiliki utang, namun ia memastikan kalau utang yang diambil BUMN itu merupakan utang produktif. Jadi kalau ada pihak-pihak, kok utang BUMN besar? Ya memang besar. Itulah kenapa kita sekarang di bawah kementerian kita rapikan mana utang-utang produktif dan mana utang-utang yang koruptif. Dan yang koruptif kita sikat. Tegas Erick mengutip keterangan resmi Minggu 20 Maret 2022. Erick memastikan penyertaan modal negara atau PNM kepada BUMN kini lebih efektif dan tepat sasaran. Erick menyampaikan pemerintah tidak akan memberikan PNM secara sembarangan kepada BUMN yang tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Erick mengaku tak segan-segan akan menyikat oknum di BUMN yang tidak memanfaatkan dana PNM sesuai kepentingan yang telah ditetapkan. Kalau BUMN tidak sehat, tidak kuat lagi secara korporasi, apalagi tidak punya manfaat untuk masyarakat, ya sayang uang negara harus dihambur-hamburkan. Karena itu kita memastikan PNM tetap sasaran, ujar Erick. Saat ini, kata dia, proses pengajuan PNM harus berdasarkan kesepakatan 3 menteri yakni BUMN, Kementerian Keuangan, dan Menteri Teknis lainnya. Erick mengambil contoh, pengajuan BUMN untuk BUMN infrastruktur akan melibatkan Erick Thohir, Sri Mulyani, dan Basuki Hadi Mulyono dalam menyepakati kebutuhan PNM BUMN. Suntikan PNM sekarang ini tidak bicara tol Sumatera disuntik sekian, tidak. Suntikan itu kita fokuskan untuk di ruas yang mana penyelesaiannya. Jadi ini tepat, jangan sampai penyuntikan ini disalahgunakan untuk kepentingan lainnya, ungkap Erick. Erick mengatakan kontribusi BUMN terhadap negara melalui pajak hingga dividen mencapai 377 triliun pada 2020. Sementara jumlah PNM yang diberikan negara untuk BUMN hanya sebesar 4% dari total kontribusi BUMN secara konsolidasi. Erick menyebut PNM dialokasikan untuk melakukan akselerasi transformasi BUMN. Erick menyampaikan transformasi baik dari perubahan modal bisnis hingga efisiensi terbukti mampu meningkatkan valuasi saham milik BUMN seperti Telkom, Mandiri, dan BRI yang jika ditotal mencapai 1.600 triliun rupiah. Mantan Presiden Inter Milan itu juga menegaskan komitmennya dalam mendorong lebih banyak BUMN untuk melantai di bursa efek sebagai bagian dalam transparansi dan profesionalisme perusahaan. Kata Erick, bursa di Indonesia kini tercatat sebagai salah satu bursa terbaik di Asia secara pertumbuhan. Karena salah satunya aksi korporasi BRI yang menjadi aksi korporasi terbesar di Asia Tenggara, nomor 2 di Asia dan nomor 7 di dunia. Oleh karena itu, bursanya sangat positif. Jadi dampak-dampak BUMN sehat itu juga kepada pasar pun positif, kata Erick. Kalau kita melihat bahwa selama hutang itu hutang produktif, ya tidak ada masalah. Itulah kenapa kita juga ingatkan misalnya ketika ibu-ibu, masyarakat yang ada di UMKM juga meminjam hutang, ya kita ingatkan selama hutang itu produktif, tidak dibeliin handphone, jangan takut gitu. Nah sama, kalau BUMN itu punya hutang, kami di kementerian juga menyelidiki ini hutang apa gitu. Kita juga sekarang banyak memantau, bahkan melaporkan BUMN yang menerbitkan hutang-hutang tidak benar. Kan kadang-kadang corporate action dengan paper gitu, itu kan MTN apa segala, itu kan kalau tidak jelas fungsinya kita gigit mereka, kalau perlu kita laporin gitu. Tetapi kalau hutang memang
jelas penggunaannya, ya kita harus apa? Dorong supaya bagaimana jalan keluarnya. Ya, kita lihat bagaimana misalnya contoh Korea ketika membangun yang namanya infrastruktur jalan tol lain-lain di tahun 1960-an. Itu hampir 50% APBN-nya kita didorong. Dan terbukti hari ini Korea sangat maju. Nah, jadi kalau kita bicara hutang-hutang yang dikarya-karya, terutama seperti Waskita, HK, kita ngelihat ini sebuah hutang produktif yang kita lihat ini ada jalan keluarnya. Dan alhamdulillah dengan sekarang dibentuknya INA, kita sering komunikasi sekarang dengan INA. Kenapa? INA itu kan Indonesia Investment Authority, di mana tugasnya waktu itu dibentuk, jelas undang-undangnya, membantu pembangunan infrastruktur dengan hutang. Tidak dengan hutang, tetapi dengan investasi baru. Nah, itulah kenapa sekarang kita berkolaborasi sangat erat dengan INA, seperti misalnya kemarin Waskita Karya. Beberapa ruas Waskita itu sekarang diambil oleh INA. Nah, dengan IRR yang juga secara investment baik. Nah, selama tadi penugasannya benar, saya rasa nggak ada masalah gitu. Dan kita sudah buktikan juga restrukturisasi daripada hutang-hutang di BUMN ini, seperti tadi PLN itu kan bukan restrukturisasi, tapi malah percepatan. Nah, hutang-hutang yang lain kita akan dorong selama itu produktif. Dan ada caranya kok. Kita corporate action atau refinance debt, hutangnya dengan bunga yang lebih murah, tapi produktif. Tapi kalau hutang yang aneh-aneh, kita masukin program bersih-bersih BUMN aja.